Hikayat perkara si Bungkuk dan si Panjang. Di suatu desa, terdapat pemuda bernama Mas Hudul Haq. Ia dikenal sebagai pemuda yang pandai dan juga bijaksana. Ketika ia telah bertumbuh dewasa, kepandaian dan kebijaksanaannya pun kian bertambah. Contohnya seperti kisah yang akan kami bawakan. Kisah yang menceritakan di mana Mas Hudul Haq berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara seseorang yang memiliki badan bungkuk dan seorang pemuda Baduy yang biasa dikenal dengan si Panjang. Mas Hudul Haq yang pandai dan bijaksana itu pun dapat menyelesaikan masalah yang ada di antara keduanya dengan penuh perhitungan. Pada suatu hari, terdapat sepasang suami istri yang sedang berjalan kaki menuju sungai. Istrinya ini memiliki paras yang sangat cantik dan rupawan, berbeda dengan suaminya yang memiliki badan bungkuk dan sudah tua. Ketika keduanya telah sampai di sungai, mereka berdua berpencar untuk mencari sebuah perahu yang dapat mereka gunakan untuk menyeberangi sungai. Sekian lamanya mereka mencari, namun tidak juga menemukan sebuah perahu yang lewat. Bagaimana cara kita menyeberangi sungai ini? Kita tidak menemukan satupun perahu, wahai istriku. Ucap sang suami. Coba kita tunggu beberapa saat lagi. Siapa tahu akan ada perahu yang lewat. Lalu dengan begitu kita bisa menumpang di perahu tersebut. Ucap sang istri. Sang suami menyetujui usulan istrinya untuk menunggu beberapa saat lagi. Namun setelah menunggu lama tetap tidak ada satupun perahu yang lewat. Alhasil mereka hanya berdiri di tebing sungai dan terdiam. Tidak lama setelah itu, sebuah ide terlintas dalam pikiran si Bungkuk untuk mengajak istrinya itu berenang menyeberangi sungai. Saat hendak memberitahu istrinya mengenai idenya ini, ia urungkan niatnya ketika melihat sungai itu yang kelihatannya cukup dalam. Apalagi ketika mengingat bagaimana keadaan fisiknya yang bungkuk ini. Ketika si Bungkuk berusaha memikirkan cara lain untuk menyeberangi sungai, ia melihat ada seorang lelaki muda yang tengah duduk di seberang sungai. Saat itu juga, ia berteriak memanggil lelaki muda itu. Hei tuan yang ada di seberang sana, bisakah kau membantu kami berdua? Si Panjang yang mendengar suara teriakan pun menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat ada seorang lelaki tua yang memiliki badan bungkuk dan seorang wanita dengan paras yang sangat cantik dan rupawan. Ia terpana akan kecantikan wanita itu. Akhirnya ia menyeberangi sungai itu dan menghampiri keduanya. Ketika menyeberangi sungai, si Panjang merendahkan badannya hingga air sungai mencapai ke lehernya. Setelah sampai di seberang, ia bertanya kepada sepasang suami istri tersebut. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau memerlukan bantuan? Benar tuan, aku memerlukan bantuanmu untuk menyeberangi sungai ini. Aku bisa saja membantu kalian, namun aku tidak bisa membawa kalian berdua sekaligus. Aku hanya bisa membantu kalian satu persatu secara bergantian. Ucap si Panjang. Kalau begitu, tolong bawa istriku menyeberangi terlebih dahulu, tuan. Pinta si Bungkuk. Istrinya mengangguk setuju dengan ucapan suaminya. Akhirnya si Panjang menggendong wanita itu di punggungnya. Saat menyeberangi sungai, ia kembali merendahkan tubuhnya. Saat itu juga ia berkata pada wanita itu. Wahai Nona, apakah lelaki tua tadi itu adalah suamimu? Tanyanya. Benar tuan, pria itu adalah suamiku. Jawab istri dari si Bungkuk itu. Bukankah terlihat tidak pantas jika lelaki tua bungkuk itu memiliki istri cantik sepertimu? Ucap si Panjang pada wanita itu. Ya mau bagaimana lagi tuan, kami adalah sepasang suami istri yang sah. Jawab wanita itu. Tinggalkanlah lelaki tua bungkuk itu, dan jadilah istriku. Bukankah itu lebih baik juga untukmu? Saran si Panjang pada wanita itu.
Perkataanmu tidak terlihat buruk, Tuan. Baiklah, saya menyetujuinya. Jawab wanita itu. Si Panjang yang mendengar jawaban wanita itu pun merasa senang. Ketika mereka berdua telah sampai di seberang sungai, mereka membasuh diri dan mulai memakan semua bekal makanan yang sebelumnya telah dibawa oleh wanita tersebut. Si bungkuk yang berada di seberang sungai itu tengah menatap istrinya dan lelaki muda yang membantu istrinya menyeberangi sungai. Si bungkuk mulai berpikir, apa yang mereka berdua lakukan? Kenapa mereka seperti tidak mengingat keberadaannya di sini? Dan mengapa juga mereka memakan semua bekal yang ada? Si bungkuk merasa bingung dengan pemandangan yang ada di hadapannya ini. Setelah ia sadar apa arti pemandangan di hadapannya ini, ia merasa sangat kecewa dan mulai berpikir bahwa lebih baik ia mati saja daripada harus melihat pemandangan di hadapannya itu. Karena merasa kecewa dan putus asa, akhirnya si bungkuk memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke dalam sungai. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa sungai ini ternyata tidak sedalam yang ia kira. Ia bingung kenapa air sungai ini tidak dalam. Akhirnya si bungkuk memilih untuk berenang melewati sungai itu. Tidak lama setelah itu, ia sampai di sebuah pedesaan kecil, tempat di mana Mas Hudul Haq tinggal. Si bungkuk memutuskan untuk pergi ke tempat Mas Hudul Haq tinggal untuk menceritakan masalahnya dan berharap ia dapat membantunya. Setelah sampai di tempat Mas Hudul Haq, ia mulai menceritakan masalahnya. Ia memohon kepada Mas Hudul Haq untuk menyelesaikan masalah yang tengah ia hadapi ini dan memberikan keadilan padanya. Setelah mendengar cerita si bungkuk, Mas Hudul Haq berkata, Tenanglah, aku tahu apa yang kau maksud. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu dan memberikan keadilan untukmu. Mas Hudul Haq meminta seseorang untuk membawa si Panjang dan istri si bungkuk ke tempatnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa waktu kemudian, datanglah si Panjang dan istri dari si bungkuk. Tanpa basa-basi, setelah melihat kedatangan mereka berdua, Mas Hudul Haq bertanya pada si Panjang bahwa siapakah wanita yang ada di sampingnya itu? Dengan yakin, si Panjang menjawab pertanyaan Mas Hudul Haq bahwa wanita cantik yang ada di sampingnya itu adalah istrinya. Saat itu juga, si bungkuk menentang keras ucapan si Panjang dan mengatakan bahwa yang diucapkan oleh si Panjang adalah sebuah kebohongan. Mereka berdua bertengkar untuk membuktikan siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Keributan mereka memanggil perhatian warga sekitar hingga menyebabkan warga-warga berkumpul dan menyaksikan pertengkaran keduanya. Cukup sudah, hentikan perkalian kalian. Ucap Mas Hudul Haq. Hei Nona, jawablah dengan jujur, siapa di antara mereka yang merupakan suamimu? Tanya Mas Hudul Haq pada wanita itu. Wanita itu mengatakan dengan yakin bahwa si Panjanglah suaminya, bukan si bungkuk. Karena sang wanita masih belum juga mengaku, akhirnya Mas Hudul Haq memberikan pertanyaan kepada wanita itu bahwa siapa nama mertuanya. Mendengar pertanyaan itu, sang wanita terdiam, tidak bisa menjawab. Karena Mas Hudul Haq tidak mendapatkan jawaban dari wanita itu, ia mulai bertanya pada si Panjang dengan pertanyaan yang sama. Namun, lagi-lagi tidak ada jawaban yang ia dapat. Hanya ada sebuah keheningan pada keduanya. Hingga akhirnya ia bertanya pertanyaan yang sama pada si bungkuk. Si bungkuk dapat menjawab pertanyaan dari Mas Hudul Haq. Mas Hudul Haq yang akhirnya mendapatkan jawaban, ia dapat menentukan siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Wahai Nona, mengapa engkau berbohong? Tanyanya pada wanita itu. Wanita itu hanya bisa terdiam dan terdiam lagi. Karena kalian berdua telah berbohong, aku akan memberikan kalian sebuah hukuman agar kalian jera. Lanjutnya sembari menatap wanita itu dan juga si Panjang.
Mas Hudul Haq pun menghukum mereka berdua dengan cara memukul mereka menggunakan rotan sebanyak 100 kali. Warga-warga yang sedari tadi menyaksikan hal itu mulai pergi meninggalkan tempat itu. Peristiwa ini membuat Mas Hudul Haq semakin pandai dan bijak.